Cerita dimulai di kota kecil bernama Amityville yang tampak damai dan tentram. Namun tanpa diduga, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat yang mengguncang kota. Ledakan tersebut berasal dari laboratorium di kompleks militer yang mengakibatkan berbagai macam bahan berbahaya ikut tersebar di area tersebut. Dua petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian terkejut ketika seorang dokter dengan luka parah muncul dan mengatakan jika mereka harus secepatnya meninggalkan tempat itu karena zat-zat beracun telah menyebar ke atmosfer. Namun sayangnya dokter tersebut menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjelaskan secara rinci tentang apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu di sebuah rumah makan, ada seorang petugas kepolisian bernama Sersan Dash terlihat sedang menanti hidangannya, sembari menyaksikan siaran berita yang mengabarkan tentang kekhawatiran pemerintah, yaitu jika hujan melanda, dipastikan kabut beracun yang berasal dari ledakan bahan kimia akan turun dan membahayakan warga. Oleh sebab itu, gubernur pun mengimbau agar seluruh warga tetap berada di dalam rumah selama 48 jam ke depan, atau sampai hujan asam tersebut berakhir. Akibat penguapan asam tadi, seluruh kota kini terlihat memerah. Beberapa saat kemudian, ketika Dash kembali ke kantor, ia pun langsung menyapa kedua temannya bernama Stevenson dan juga Malloy. Saat Dash hendak pergi, muncul seorang wanita bernama Chen yang sangat cerewet yang datang untuk membayar denda pelanggaran lalu lintas yang ia terima beberapa waktu lalu. Dash langsung mempersilahkan Chen untuk datang ke loker pembayaran. Namun, karena petugas penerima pembayaran baru akan datang pukul 9, Stevenson meminta Chen untuk menunggu. Hello. About pain. Great, so be in at 9? I have to wait. I'm here I have to watch watching TV and stuffing. Dash kemudian mengunjungi dokter forensik bernama Dr. Ira dan rekannya yang bernama Chills di ruang otopsi untuk menanyakan hasil otopsi dari kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. I got two on the gurneys. in the freezer. Queen's on his way back with Gallo. That's what happens. Where's Skeeter? I got Challenge to us. What the hell is Bradley? Is she still on her crusade? Setelah meminta Dr. Ira untuk menyiapkan laporan, Dash pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu di ruang tunggu, muncul seorang anak muda bernama Jimmy yang merupakan putra Dash. Melihat putranya, Dash segera mendekat dan menanyakan maksud kedatangannya. Jimmy ternyata meminta ayahnya untuk memenuhi tanggung jawabnya karena ibunya yang telah bercerai kini telah pergi bersama pacar barunya keluar kota. Did you eat breakfast? I can help you out Give me a around second here. to think, kid. Sorry if I ruined I your just didn't expect you to be tossed in, all right? Today's chemo day for her. Why disappoint Get you? out, all right? Tidak lama kemudian, seorang detektif bernama McQueen datang membawa pelaku pembunuhan yang terjadi di seluruh kota yang bernama Joe. Di sana juga ada seorang wartawan bernama Carrie sedang membuat liputan. Hal ini membuat McQueen yang sedang bertugas tampak sangat terganggu. McQueen, what about the deadline? Come on. You see any marks on this? What do with this one, Dashi? Good to see you guys. Yeah, I did. Di saat yang sama, kondisi di kota mulai dilanda hujan. Di sana tampak seorang pria yang tidak percaya dengan berita tentang hujan asam yang akan terjadi, sehingga ia dengan sengaja keluar dari mobilnya. Di kantor polisi, seorang pria bernama Sam datang untuk membuat laporan tentang saudaranya yang hilang. Usai membuat laporan, Sam pergi ke toilet. Di saat yang sama, Chen yang sudah lama menunggu akhirnya kehilangan kesabaran dan kembali memprotes Dash. Menyaksikan keributan tersebut, Rosie mencoba menanganinya. Namun merasa pelayanan Rosie sangat lambat, Chen dengan marah berteriak dan memilih meninggalkan kantor polisi menuju keluar yang kini sedang hujan. Ma'am, just please calm down. Ma'am, please come back inside. Melihat kondisi Chen yang terus memburuk, para polisi langsung membawanya ke ruang otopsi. Namun, Ira merasa tidak mampu mengobatinya dan menyarankan untuk membawa Chen ke rumah sakit. Karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada hujan tersebut, Rosie mencoba membuka pintu kantor. Namun, betapa terkejutnya dirinya ketika tiba-tiba muncul seekor zombie di hadapannya.
Saat Rosie hendak melaporkan kejadian tersebut kepada yang lain, saluran radio mereka ternyata terputus, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh hujan asam ini. Di tengah kebingungan tentang apa yang terjadi di ruang otopsi, para polisi yang kini berkumpul tampak saling bertanya-tanya, terlebih lagi ketika Chen tiba-tiba tersadar, membuat Chills terkejut dan secara tidak sengaja memercikkan air asam yang menutupi kain penutup Chen ke arah Malloy. Go wash your hands, kid. Malloy yang merasakan panas dan perih yang luar biasa akibat percikan air asam barusan, kemudian berusaha mencari air untuk membersihkan matanya. Namun, karena toilet sedang diperbaiki, Malloy pun terus berteriak kesakitan hingga akhirnya tewas. Sam sangat terkejut melihat kejadian tersebut dan ia pun mencoba memastikan kondisi Malloy. Namun, Malloy yang sudah tewas itu pun akhirnya bangkit menjadi zombie dan langsung menyerang Sam. Menyadari adanya keributan, Joe yang ditahan tadi kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka kunci selnya. Namun usahanya gagal karena Stevenson dan Carrie datang untuk melakukan wawancara terkait tuduhan yang ditujukan kepada Joe mengenai kasus pembunuhan tersebut. Are you ready for us? What was ready? I was told that there was 3 dead women. How do you Talk feel? about why. Di ruang otopsi, Chills yang sedang mencari korek api sebagai penerangan, tiba-tiba diserang oleh Chen yang kini juga telah berubah menjadi zombie. Candles from last week. Karena kantor tersebut sangat luas dan dilengkapi dengan peredam suara di setiap ruangan, kegaduhan yang terjadi itu pun tidak dapat didengar oleh siapapun di ruangan lain. Di ruang tunggu, Stevenson dengan tergesa-gesa mencari perban karena lengannya terkena air hujan saat mengintip keluar. Setelah melepas seragam basahnya dan memasang perban, Stevenson meminta Rosie untuk memeriksa Carrie yang sedang mewawancarai narapidana. Saat Carrie asik mewawancarai Joe, juru kamera yang terganggu oleh suara berisik dari toilet memutuskan untuk memeriksanya. Begitu pula dengan Carrie. Here, what's going on? Pico. 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 Beberapa saat kemudian, Rosie hendak menuju sel Joe, sampai ia kemudian terhenti ketika tiba-tiba ia mendengar suara mencurigakan dari dalam toilet. Anyone hear me? Someone in the bathroom. Officer, need a Rosie yang tidak mengerti jika kameramen itu telah menjadi zombie, mengira jika Carrie sedang melakukan pembunuhan, sehingga ia langsung menodongkan pistolnya ke arah Carrie. Carrie yang baru saja menyerang Rosie dan berhasil melumpuhkan zombie kameramen. Namun sebelum ia berhasil melarikan diri, Carrie justru bertemu dengan zombie Malloy. Dan untungnya muncul Joe yang menghabisi zombie Malloy sebelum ia berhasil menyerang Carrie. Sementara itu, Rosie yang baru tersadar, namun sayangnya muncul zombie Sam yang langsung menyerangnya. Stevenson yang sempat melihat sekelebat sosok Sam di kegelapan, yakin jika ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi saat ini. Ia pun meminta Dash dan McQueen untuk mempersenjatai diri untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, baru saja mereka hendak keluar, tiba-tiba muncul zombie Sam yang hendak menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, Jimmy menghubungi Dash dan mengatakan bahwa ia sekarang terjebak sendirian di dalam ruangan. Dash pun meminta Jimmy untuk menunggu, karena mereka yang akan segera datang menjemputnya. Di dalam toilet, mereka menemukan jejak darah, senjata, dan kunci milik Rosie. Namun tiba-tiba muncul zombie kameramen yang hendak menyerang mereka. Sementara itu di ruang otopsi, Dr. Ira sedang berusaha mencari keberadaan semua orang, sampai tiba-tiba muncul zombie di hadapannya. Saat mereka melanjutkan pencarian, Rosie yang akhirnya juga berubah menjadi zombie, kemudian muncul dan langsung menyerang mereka. It's getting closer.
Stevenson pun langsung tewas tergigit zombie Rosie. Namun mereka tidak sadar bahwa zombie Rosie tadi ternyata masih hidup. McQueen akhirnya berhasil menghabisi zombie Rosie, namun tangannya telah terkena gigitan. Mereka pun melanjutkan perjalanan mencari Jimmy, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Joe. Melihat Joe membawa senjata, mereka memerintahkannya untuk segera membuang senjata tersebut. Joe tentu saja menolaknya karena senjata itu ia gunakan untuk melindungi diri dari zombie. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba muncul 2 ekor zombie yang menyerangnya. Innocent, don't you understand? You're a broken part of the system. Setelah menyusuri seluruh area tersebut untuk mencari putranya, Dash merasa sangat terpukul ketika ia menemukan Jimmy telah tewas dan dimakan oleh para zombie. Di saat bersamaan, para zombie mulai bermunculan memasuki kantor polisi, sehingga McQueen terpaksa meninggalkan Dash sendirian. Dash yang sudah tidak memiliki semangat hidup itu pun akhirnya berniat mengakhiri hidupnya sebelum ia tewas dikeroyok oleh gerombolan zombie. Cerita dimulai dengan sekelompok mahasiswa forensik yang menerima tugas KKN di sebuah pulau terpencil. Ini merupakan salah satu tugas terakhir mereka sebelum kelulusan. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui, yaitu pulau tersebut menyimpan sejarah kelam sebagai tempat eksekusi para tahanan di masa lalu. Perjalanan menuju pulau itu pun juga sangat susah. Di sana tidak ada sinyal sama sekali, sehingga mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Satu-satunya penghubung mereka dengan peradaban adalah Larry, seorang mantan narapidana yang kini bertugas mengantar dan memenuhi kebutuhan mereka selama KKN berlangsung. Di tempat lain, Profesor Tompkins dengan cermat mengatur sejumlah mayat di 3 lokasi berbeda yang akan menjadi fokus penelitian para mahasiswa forensik tersebut. Dibantu oleh Veneziano, ia memasang kamera CCTV di setiap titik lokasi tersebut untuk memantau aktivitas mereka. Setibanya di pulau, rombongan mahasiswa forensik tersebut langsung diarahkan menuju sebuah pondok di wilayah bekas penjara. Larry mencoba memperkenalkan diri, tapi Tompkins dengan tegas memotongnya dan memerintahkan untuk mempersiapkan baterai walkie-talkie. Tompkins kemudian membagi para mahasiswa menjadi 3 kelompok dengan lokasi penelitian terpisah. Ia menjelaskan bahwa pulau tersebut berada di luar jangkauan sinyal ponsel, sehingga satu-satunya alat komunikasi yang dapat digunakan adalah walkie-talkie yang telah disiapkannya. Namun, ketika Larry hendak mengecas baterai walkie-talkie tersebut, ia justru bertindak ceroboh. Beberapa saat kemudian, Tompkins mulai melakukan briefing kepada para mahasiswa. Ia dengan tegas melarang komunikasi antar kelompok dengan tujuan melakukan kecurangan. Siapapun yang melanggar larangan tersebut, maka akan didiskualifikasi dari tugas lapangan. Sebelum para mahasiswa berangkat menuju lokasi penelitian masing-masing, Larry yang sudah membersihkan walkie-talkie yang terkena cairan hitam tadi, kemudian membagikannya kepada mereka. Para mahasiswa itu pun segera menuju lokasi penelitian. Aktivitas mereka dipantau ketat oleh Tompkins melalui kamera CCTV yang telah dipasang sebelumnya. Sementara itu, terlihat Larry yang kini sedang sibuk menyiapkan makan siang mereka. Beberapa saat kemudian, masing-masing kelompok telah tiba di lokasi penelitian dan mulai bekerja. Kelompok A yang terdiri dari Megan dan Kate meneliti mayat yang tergeletak di pinggir danau. Kelompok B yang terdiri dari Josh dan Patrick fokus pada mayat di sebuah bus. Sedangkan kelompok C yang terdiri dari Daniel dan Rob menangani mayat dalam mobil bekas kecelakaan. Ready? Saat Larry sedang asik menyiapkan makanan, ia terlihat terkejut karena 2 potong daging yang sedang ia panggang tiba-tiba hilang. Larry bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada Tompkins dengan mengatakan kekhawatirannya mengenai rumor mengerikan tentang eksperimen pemerintah kepada para tahanan di sini. Tapi Tompkins justru menganggap Larry mengada-ada dan memintanya untuk segera mengantarkan makanan kepada para mahasiswa. Dengan perasaan was-was, Larry pun memulai tugasnya. Di tengah perjalanan, ia merasa ingin buang air kecil, sehingga ia pun memutuskan singgah sebentar di sebuah bangunan kosong. Larry segera melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Kate karena mengira jika mayat itu adalah bagian dari tugas tim A.
Dan karena penasaran, Kate pun mengikuti Larry untuk melihat langsung mayat yang ditemukannya. Sesampainya di lokasi, Kate sangat terkejut melihat mayat tersebut. Ia segera menghubungi Tompkins melalui walkie-talkie untuk melaporkan kejadian tersebut. Tapi Tompkins mengatakan bahwa ia hanya menyiapkan 3 mayat untuk penelitian, sehingga ia memerintahkan Kate untuk kembali ke lokasi tugasnya. Namun ketika Kate dan Larry hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Larry melihat mayat itu bergerak. She moved. Idiot. Kembali ke kelompok A, Kate memberitahu Megan bahwa perkataan Larry tentang mayat tambahan itu benar adanya. Tapi karena Tompkins telah menyangkal keberadaan mayat lain, Megan yang khawatir akan kehilangan nilai, sehingga ia menolak untuk memeriksa temuan mayat baru tersebut. Sementara itu, Larry tiba di lokasi kelompok C untuk mengantarkan makan siang. Saat menyerahkan makanan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di hutan. Namun karena merasa Daniel dan Rob tidak akan mempercayainya, Larry hanya mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Dan benar saja, ketika Larry hendak menuju ke tempat kelompok B, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Tompkins yang sedari tadi memantau perkembangan penelitian para mahasiswa melalui CCTV, tiba-tiba panik ketika sambungan walkie-talkie mulai terputus-putus. Ia mengira jika baterai walkie-talkie mereka telah habis, tapi ia tidak tahu jika semua itu disebabkan karena walkie-talkie mereka tadi agak rusak akibat terkena cairan hitam yang tidak sengaja ditumpahkan oleh Larry. Di tempat lain, Kate yang berniat mengambil foto mayat tambahan tadi justru terkejut ketika melihat mayat tadi ternyata sudah tidak ada. Walkie-talkie miliknya pun tidak berfungsi. Dalam perjalanan kembali ke Megan, Kate merasa dibuntuti oleh seseorang. Teriakan Kate terdengar hingga ke telinga Megan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Megan pun segera berlari keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di tempat lain, Josh dan Patrick juga mendengar teriakan tersebut. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika Josh melihat sesosok bayangan melintas. Dan karena merasa tidak aman, mereka memutuskan untuk menghentikan uji forensik dan kembali ke pondok. Sementara itu, Megan melihat sosok zombie yang telah menyerang Kate tadi kini tengah terjebak di semak-semak. Megan kemudian menemukan Kate yang terluka, sehingga ia pun segera membawanya untuk mencoba mengobatinya. Dan sayangnya, Kate pun akhirnya meninggal. Melihat kejadian mengerikan yang menimpa Kate, kemudian membuat Megan khawatir dengan sosok zombie yang dilihatnya di hutan, sehingga ia langsung mengunci semua pintu dan membarikadenya. Tidak lama kemudian, Larry yang tersadar akhirnya tiba di pondok. Ia segera melaporkan kepada Tompkins tentang makhluk yang menyerangnya. Larry yakin bahwa makhluk tersebut adalah hasil eksperimen militer yang mengubah para tahanan menjadi zombie. Namun Tompkins tetap tidak percaya dan menganggap cerita Larry hanya isapan jempol belaka, sehingga ia malah menyuruh Larry membantu memperbaiki generator. Dan ketika mereka pergi, mereka tidak melihat jika dari kamera CCTV terlihat ada seekor zombie yang sedang memakan mayat yang menjadi tugas kelompok C. Tidak berselang lama, Daniel dan Rob tiba di pondok untuk mengganti walkie-talkie-nya, dan mereka langsung kembali ke lokasi penelitian untuk melanjutkan tugas. Sementara itu, Kate yang sudah meninggal tadi tiba-tiba bangkit menjadi zombie. Di ruang monitor CCTV, Larry sangat terkejut ketika melihat ada zombie yang tertangkap kamera. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ketukan di pintu. Ternyata itu adalah Josh dan Patrick. Larry segera memberitahu mereka tentang fenomena zombie yang terjadi di tempat ini. Sementara itu, Daniel dan Rob yang sudah kembali ke tempat tugasnya terlihat begitu terkejut ketika mendapati mayat yang mereka teliti telah tercabik-cabik. Daniel mengira jika ini adalah salah satu tes dari Tompkins, tapi Rob yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan lokasi penelitian dan pergi sendirian. Dan benar saja, dalam perjalanan kembali ke pondok, Rob dikejutkan oleh kemunculan seekor zombie yang mengerikan.
Jeritan Rob terdengar jelas oleh Daniel dan orang-orang di pondok. Tompkins pun segera mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian, Daniel tiba di pondok dan menanyakan keberadaan Rob. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Rob. Daniel yang cemas memutuskan untuk mencari Rob, diikuti oleh Josh dan Patrick yang juga merasa khawatir. Beberapa saat kemudian, Megan yang terluka dan ketakutan kemudian melihat Rob yang telah berubah menjadi zombie berjalan mendekat ke arahnya. Di saat yang sama, zombie Kate bangkit kembali dan ikut menyerang. Malam pun tiba. Di pondok pengawas, Larry sibuk membuat barikade untuk melindungi diri. Tiba-tiba muncul seekor zombie di hadapan mereka. Tompkins yang selama ini skeptis terhadap cerita Larry, akhirnya menyadari bahaya yang sesungguhnya. Ia berniat untuk melawan zombie tersebut, tapi Larry mencegahnya karena ia tahu jika zombie tersebut bukan hanya satu. Namun, Tompkins tidak mau mendengarkan peringatan Larry. Megan yang kini berada di atap mencoba memberanikan diri untuk turun. Tapi saat melihat seekor zombie mendekat dari luar, ia segera berlari kembali ke dalam. Sementara itu, Tompkins dan Larry berusaha membuat bom Molotov, namun tidak berhasil, sehingga Tompkins berniat keluar untuk mengambil senjatanya yang terjatuh tadi. Dan pada saat itu, ia melihat ada seekor zombie yang sedang memakan daging, sehingga Tompkins langsung menghabisinya. Tapi tanpa disadari, ternyata ada seekor zombie lain yang berhasil masuk ke dalam pondok dan langsung menyerang Larry. Beberapa saat kemudian, Daniel dan Megan tiba di pondok tersebut. Mereka melihat Larry dalam kondisi sekarat. Dengan napas terakhirnya, Larry memohon agar mereka menghabisi nyawanya. Where's Tompkins? No, come on. He's dead. Go. Daniel dan Megan kemudian tiba di lokasi bus yang akan digunakan untuk melarikan diri. Megan dan Daniel dengan hati-hati memeriksa keadaan sekitar untuk memastikan keamanannya. Setelah yakin bus tersebut aman, mereka segera masuk ke dalam. Di saat yang sama, Tompkins muncul dengan terengah-engah. Ia kemudian menyerahkan senjatanya kepada Daniel dan meminta mereka untuk bersembunyi di dalam bus. Sementara Tompkins berniat untuk mencari kelompok lain yang masih tertinggal. Sementara itu, Patrick dan Josh yang sedang mencari Rob dikejutkan oleh kemunculan zombie yang langsung mengejar mereka. Di sisi lain, Daniel dan Megan bersiap untuk pergi. Mereka mengendap-endap keluar, namun tiba-tiba muncul zombie Larry yang hendak menyerang mereka. Megan tidak sengaja menembak Daniel, tapi untungnya peluru tersebut tidak mengenai jantungnya. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Josh dan Patrick. Namun saat mereka hendak pergi bersama, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menghadang bus yang mereka tumpangi. Akibat kejadian barusan, Patrick akhirnya meninggal dunia karena tertusuk batang pohon yang menembus bus. Tapi sayangnya, zombie tadi ternyata masih selamat dan langsung kembali menuju ke arah mereka. Josh berusaha menghidupkan kembali bus tersebut dan melanjutkan pelarian. Namun bus tersebut sepertinya mulai rusak sehingga mengeluarkan asap tebal dari mesinnya yang menghalangi pandangan Josh.
Meskipun tidak ada yang terluka dalam kecelakaan itu, mereka terpaksa meninggalkan bus tersebut karena sudah rusak. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah kompleks bangunan. Megan yang mendengar suara mencurigakan, meminta Josh untuk menemani Daniel, sementara ia akan mencari sumber suara tersebut. Keesokan paginya, Tompkins akhirnya berhasil menemukan mereka. Tidak lama kemudian, sebuah mobil yang dikendarai oleh Veneziano muncul. Mereka memberhentikan mobil tersebut. Tompkins yang marah langsung memukuli Veneziano. Veneziano akhirnya menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu, pulau tersebut memang digunakan sebagai tempat eksekusi mati para tahanan. Cairan hitam yang ada di tempat tersebut merupakan serum yang seharusnya digunakan untuk proses suntik mati bagi para tahanan. Tapi ternyata serum tersebut justru membuat para tahanan yang tewas justru berubah menjadi zombie. Dan belum selesai menginterogasi Veneziano, tiba-tiba muncul zombie tadi yang ternyata masih belum mati. Tompkins langsung melemparkan Veneziano ke arah zombie tersebut. Namun hal itu justru menjadi masalah bagi mereka karena kunci mobil tersebut akhirnya tersangkut di mulut sang zombie. Cerita dimulai dengan menampilkan 6 remaja yang tengah diwawancarai dan masing-masing dari mereka memiliki masalah dengan keluarganya. Ke-6 remaja tersebut adalah May, Pearl, Liam, Bastian, Thomas, dan Sean. Karena orang tua mereka merasa tak sanggup lagi menghadapi mereka, ke-6 remaja ini pun dikirim ke sebuah pusat pembinaan remaja bermasalah yang terpencil di sebuah pulau, seolah mereka diasingkan dari dunia luar. Sampai suatu malam, Bastian tiba-tiba terbangun ketika melihat mobil pengawas melaju dengan terburu-buru sampai menghancurkan gerbang. Keesokan paginya, karena tidak ada satupun yang mengawasi, kenakalan para remaja itu pun semakin menjadi-jadi. Mereka bertingkah laku seenaknya. Hanya Bastian yang tampak berbeda. Ia lebih banyak diam sambil menyaksikan teman-temannya melakukan kenakalannya. Sikapnya ini tidak lepas dari bayang-bayang kekerasan yang pernah dialaminya di masa lalu ketika ia masih tinggal bersama ayahnya. Berbanding terbalik dengan Bastian yang cenderung pendiam, kelompok remaja lainnya justru bersenang-senang dengan situasi yang terjadi. Mereka menikmati kebebasan tanpa pengawasan, seolah-olah sedang berpesta pora. Di tengah kegembiraan mereka yang mengacaukan seisi tempat, mereka menemukan sebuah berkas tentang Bastian. Berkas tersebut menjelaskan bahwa Bastian mengalami trauma hebat, mengungkap alasan di balik sikap pendiamnya. Saat menyendiri, Bastian kembali dihantui kenangan pahit tentang kebiadaban ayahnya yang telah menghancurkan segalanya. Ayahnya yang temperamental dan pemabuk telah menyebabkan kematian adik dan ibunya. Tell me why. Kejadian tragis inilah yang membuat Bastian mengalami trauma mendalam. Kini ia menjadi seorang yatim piatu dengan masa lalu yang kelam. Berpikir jika kepergian para petugas akan berlangsung lama, Liam mulai merencanakan sesuatu, yaitu mengajak mereka keluar dari tempat ini dengan alasan mencari persediaan di kota. Ide Liam disambut dengan antusias oleh teman-temannya. Selama ini, mereka memang jarang merasakan kebebasan dan selalu terkekang oleh peraturan. Beberapa saat kemudian, sesampainya di kota, mereka terkejut menemukan sebuah mobil pengawas yang ditinggal. Namun, para remaja nakal ini tentu tidak terlalu memikirkannya dan mengabaikan kejanggalan tersebut. Bastian sempat mencoba membujuk mereka untuk kembali ke pusat pembinaan, tapi usahanya sia-sia. Suasana kota yang sunyi dan gelap tanpa adanya tanda-tanda kehidupan membuat mereka merasa bingung dan tidak nyaman. Kota itu seolah-olah mati. Namun melihat keadaan itu, ide nakal Liam semakin menjadi-jadi. Ia mengajak Sean dan Thomas untuk menjarah sebuah toko. Bastian, Pearl, dan May ditinggalkan untuk mengawasi keadaan sekitar. Tidak lama setelah Liam dan yang lainnya pergi, Bastian mendengar suara teriakan. Ia pun bergegas pergi mencari sumber suara tersebut. Sementara itu, May dan Pearl terlibat pertengkaran sengit yang berujung dengan kepergian May. Fuck him or something. Are you insane? Go for a girl like you over me.
Just leave me alone. Go, fuck off. Dalam situasi yang tampak normal, tanpa ada tanda-tanda bahaya, kelompok penjara yang sedang berada di supermarket mendengar sebuah pengumuman dari pemerintah. Pengumuman tersebut menginstruksikan semua orang untuk tetap tinggal di rumah. Thomas yang merasa khawatir dengan isi siaran tersebut berusaha untuk segera meninggalkan supermarket. Di sisi lain, Bastian yang sedang mencari sumber suara teriakan menemukan seorang anak perempuan dalam pelukan ibunya yang berlumuran darah. Merasa ada yang tidak beres, Bastian mencoba menyelamatkan anak tersebut. Tapi sayangnya, pintu ruangan tersebut tertahan sesuatu. Dan yang sangat mengejutkan, sang ibu yang tampaknya sudah meninggal dunia, tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi zombie. Hal serupa juga menimpa May dan Thomas yang berada di luar yang tiba-tiba diserang oleh zombie. Dalam kepanikan yang semakin menjadi, mereka melihat sebuah mobil melaju ke arah mereka yang dikendarai oleh anak kecil. Mereka pun mencegat mobil tersebut dan langsung masuk ke dalamnya. Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Dan di sepanjang perjalanan, mereka baru menyadari kengerian yang terjadi. Terlihat jika semua orang dewasa sepertinya telah menjadi zombie dan membantai anak-anak dan remaja yang mereka temui. Perubahan menjadi zombie hanya terjadi pada orang berusia 18 tahun ke atas, dan sepertinya keanehan ini hanya terjadi di pulau ini saja. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai penyebab perubahan ini, sehingga mereka semua tentu kebingungan dengan apa yang terjadi. Beberapa saat setelah berkendara, tiba-tiba ban mobil mereka pecah ketika terkena paku ranjau yang disebar oleh seekor zombie polisi. Anak kecil yang membawa mobil tadi yang bernama Harry kemudian menodongkan senjatanya kepada Sean karena ia melihat darah yang keluar dari telinganya, di mana hal itu adalah ciri-ciri sebelum seseorang berubah menjadi zombie, karena Sean sebentar lagi juga akan berumur 18 tahun. Teman-teman mereka sepertinya sulit menerima pernyataan Harry barusan, sehingga Harry pun memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut. Prioritas mereka saat itu adalah menyelamatkan nyawa May yang terluka akibat serangan zombie. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah dan memutuskan untuk berlindung di sana sambil berusaha mengobati luka May. Di tengah upaya mereka menyelamatkan May, mereka menemukan mayat sang pemilik rumah yang mengakhiri hidupnya sendiri. Di surat yang ditinggalkannya, mereka baru mengerti jika semua orang dewasa akan berubah menjadi zombie. Dan kenyataan itu semakin jelas ketika mereka mendengarkan pesan suara dari anak sang pemilik rumah yang terdengar ketakutan ketika ibunya berubah menjadi zombie. Setelah menyaksikan sendiri kekacauan yang terjadi di kota, Bastian merasa mereka berada dalam bahaya jika masih berada di pulau ini, sehingga ia pun merencanakan untuk pergi dari pulau tersebut. Bastian yakin ada sesuatu yang aneh di pulau itu, sesuatu yang menyebabkan orang dewasa berubah menjadi zombie. Entah itu karena lingkungan, udara, atau faktor lain, yang jelas hal tersebut telah menghancurkan seluruh kota. Malam itu di tengah suasana yang sunyi, ketika semua orang sedang beristirahat, Sean terlihat menemani May yang sedang terbaring lemah. Namun sikap Sean tampak aneh yang membuat May merasa sangat ketakutan. Keesokan paginya, Bastian yang akhirnya terbangun, kemudian melihat Sean telah membawa May pergi. Mereka segera bergegas menyusul Sean, tapi sayangnya semua sudah terlambat. Di tengah suasana duka saat mereka melakukan pemakaman sederhana untuk mengenang teman-teman yang telah tiada, tiba-tiba terlihat Harry yang menembak Liam dengan niatan mengambil mobil mereka.
Dalam keputusasaan diliputi kesedihan mendalam karena telah kehilangan segalanya, Liam yang sekarat memberikan sebuah alamat kepada Pearl dan Bastian. Alamat tersebut merupakan tempat tinggal ayah Liam, karena di sana mereka akan bisa menemukan sebuah perahu untuk keluar dari pulau ini. Pearl dan Bastian pun melanjutkan perjalanan sambil mencari tempat yang aman dari ancaman zombie. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil van kosong yang bisa mereka gunakan untuk berlindung. Tell me why you did it. I just did. Are you messing with me? And we could stay here. You really liked it. We're not adults. Does it embarrass you when I Now talk? you've got me. Keesokan paginya, Bastian terbangun dan terkejut mendapati dirinya sendirian di mobil. Ia pun segera mencari Pearl, dan ternyata Pearl sedang menunggu Bastian di tepi sebuah danau kecil. Ia mengajak Bastian untuk bersenang-senang sejenak dengan cara berenang di danau untuk berusaha melupakan sejenak tragedi yang mereka alami. Dan nasib sial mereka sepertinya masih belum berakhir, karena ketika mereka kembali ke mobil van, mereka mendapati Harry yang sedang berusaha menjarah persediaan mereka. Looking for food. Get out. You take her with you. Harry meninggalkan seorang anak bernama Tom, karena menurutnya dia adalah beban di kelompok mereka. Merasa tidak bisa berlama-lama tinggal di mobil tersebut, Bastian dan Pearl memutuskan untuk membawa Tom bersama mereka dan kembali melanjutkan perjalanan menuju alamat yang diberikan oleh Liam. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka tiba di sebuah kota yang hancur lebur. Mayat-mayat orang dewasa berserakan di mana-mana. Mereka kemudian menyadari bahwa kekacauan ini diakibatkan oleh sekelompok remaja yang mengambil alih kendali kota dan memburu orang-orang yang menjadi zombie. Ironisnya, ketika kelompok remaja tersebut melihat Bastian, mereka langsung menyerangnya karena mengira jika Bastian sudah masuk kategori dewasa dan akan segera berubah menjadi zombie. Keesokan harinya, mereka akhirnya tiba di alamat yang diberikan Liam. Di sana mereka menemukan sebuah sekoci milik Liam yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Namun, pada saat itu tiba-tiba telinga Bastian mulai mengeluarkan darah. Tom yang melihatnya merasa ketakutan. Menyadari bahwa ia akan segera berubah menjadi zombie, Bastian meminta Pearl untuk segera pergi menggunakan sekoci tersebut. Di saat bersamaan, kelompok remaja pembasmi zombie tiba di tempat itu dan mulai menembaki mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang di laut, Pearl akhirnya tiba di daratan utama dan berhasil keluar dari pulau tersebut. Cerita dimulai sekitar 7 tahun silam, terlihat sebuah keluarga bahagia yang sedang menikmati liburan musim dingin di sebuah cabin. Mereka adalah Ethan dan Joe, dan kedua anak mereka, yaitu Josh dan Mia. Kembali ke masa sekarang, terlihat Josh yang kini berada di hutan sedang mencoba memburu seekor zombie. Josh yang ketakutan, namun untungnya Ethan yang mengawasi sejak tadi akhirnya berhasil membunuh zombie tersebut. Ethan kemudian meminta Josh untuk menghabisi zombie tersebut untuk melatih mentalnya agar lebih berani. Tapi yang mereka tidak tahu adalah ternyata zombie tersebut masih hidup. Dan akibat kejadian barusan, Ethan akhirnya tergigit oleh zombie. Ia kemudian berusaha menenangkan Josh dan segera pergi dari tempat tersebut karena kejadian barusan pastinya akan memancing lebih banyak zombie. Setibanya di tempat persembunyian mereka, Ethan terkejut mendapati persediaan bahan bakar mereka lenyap. Ia segera memasuki rumah dan memeriksa setiap ruangan dengan hati-hati. Kekhawatirannya semakin terlihat saat menemukan sesosok mayat tak dikenal. Ethan pun berusaha mengamankan area sekitar.
Ternyata yang menyerangnya itu adalah istrinya, yaitu Jo, yang bersembunyi sedari tadi. Karena beberapa waktu lalu ada sekelompok orang yang menyerang tempat ini untuk menjarah persediaan mereka. Di dalam kamar tersebut terlihat putri mereka, yaitu Mia, yang kini sedang dirawat. Ternyata Mia telah terinfeksi gigitan zombie. Tidak diketahui kapan dan bagaimana Mia bisa tergigit, namun saat ini ia terbaring lemah di ranjang. Meski demikian, mereka tidak menyerah karena mereka pernah mendengar jika pemerintah sebenarnya memiliki vaksin yang bisa menyembuhkan infeksi zombie. Dan ketika mereka masih berbincang, tiba-tiba Ethan mulai merasakan sakit akibat gigitan zombie tadi. Why don't you let me take you downstairs? Mom, he's not waking up. Come on. He needs water. Beberapa waktu kemudian, di tengah badai salju, Joe terlihat membawa mayat penjahat yang ia bunuh ke gudang. Saat itu Ethan yang akhirnya tersadar kemudian menghampiri Joe untuk membantu. Dalam situasi yang tegang, mereka terlibat perdebatan. Joe yang selama ini bingung memikirkan Mia yang membutuhkan pengobatan, dan bisa dikatakan jika peluang kesembuhan Mia dari virus zombie hanya 50% sesuai informasi dari pemerintah. Namun harapan itu semakin memudar ketika mengetahui jika Ethan juga terinfeksi. Dan ketika mereka masih berdebat, tiba-tiba muncul sebuah tembakan yang mengenai Joe. Okay, and I know. Come on! Ternyata itu adalah kelompok yang sepertinya telah merampok rumah mereka barusan. Bingung dengan situasi tersebut, Ethan meminta Josh untuk bersembunyi, sementara ia akan mencoba melawan mereka. Di tengah tembakan yang terjadi, para bandit menghentikan serangan mereka ketika suasana menjadi hening. Mereka mengira jika Ethan dan Joe telah tewas, sehingga para bandit itu kemudian mencoba mengeceknya. Dan akhirnya Ethan dan Joe berhasil mengalahkan para bandit tersebut dan menawan pemimpinnya yang bernama Desiree. Ethan kemudian mencoba melihat luka Joe akibat tembakan tadi. Namun ia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak memiliki obat-obatan. Dan di tengah situasi tersebut, Ethan dibuat semakin marah ketika melihat Desiree terus memainkan korek api. Karena di film ini para zombie ternyata sangat sensitif terhadap suhu, sehingga mereka akan mendatangi tempat yang memiliki suhu lebih hangat. Desiree kemudian mencoba menawarkan perjanjian. Ia akan memberikan obat-obatan dan juga bahan bakar yang mereka miliki di markas mereka, dan sebagai gantinya adalah kebebasan mereka. Desiree mengatakan bahwa Ethan bisa membawa anak buahnya yang juga menjadi sandera mereka yang bernama Lincoln untuk mengantarkan Ethan ke markas mereka. Dan meskipun itu adalah keputusan yang sangat berbahaya karena Ethan tidak tahu ada berapa orang lagi di markas Desiree, namun karena ia memang membutuhkan obat tersebut untuk mengobati Joe, akhirnya Ethan pun menyetujui perjanjian tersebut. Tidak lama setelah kepergian Ethan, Joe melampiaskan amarahnya pada Desiree dan menyalahkan mereka atas situasi yang terjadi. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba sandera yang dibawa oleh Desiree dan kelompoknya akhirnya terbangun. Pria itu bernama Avery. Dalam percakapan singkat, terungkap bahwa Avery adalah seorang peneliti virus yang ditugaskan untuk meneliti perkembangan virus di bumi. Menurut Avery, keadaan sekarang semakin memburuk karena hampir 95% air di bumi telah terkontaminasi. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa Desiree dan orang-orang di pinggiran kota telah menerima vaksin yang mampu mengobati virus tersebut. Dan karena tidak mau Avery membocorkan lebih banyak fakta, Desiree kemudian langsung menyerangnya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Ethan dan Lincoln akhirnya tiba di markas Desiree. Namun, Ethan yang lengah kemudian memberi Lincoln kesempatan untuk melarikan diri. Saat Ethan mengejar, ia menemukan markas dalam kondisi sunyi dengan mayat-mayat bertebaran di berbagai tempat. Mengingat tujuannya adalah mencari obat-obatan dan juga bahan bakar, Ethan mengabaikan pemandangan mengerikan tersebut. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Ethan hendak pergi, tapi tiba-tiba Lincoln menyerangnya.
Beberapa saat kemudian, Ethan terbangun dalam kondisi terikat di sebuah gudang, dan Lincoln hendak mengeksekusinya. Ethan mengingatkan Lincoln untuk ingat pada perjanjian mereka. Namun, alih-alih menunjukkan obat penahan sakit atau lainnya, Lincoln justru menunjukkan serum vaksin milik Desiree yang dikatakan oleh Avery tadi. Tidak hanya itu, Lincoln juga mengatakan bahwa mayat-mayat yang bergelimpangan tersebut adalah kelompok Desiree sendiri yang menjadi kanibal karena kekurangan persediaan makanan. Lincoln kemudian berniat menghabisi Ethan, namun tiba-tiba terdengar suara dari luar yang membuat Lincoln pergi memeriksanya. Dan ketika Ethan hendak melepaskan talinya, tiba-tiba muncul Josh dari belakang. Ethan tentu kaget melihat putranya berada di sana, karena Josh ternyata diam-diam mengikuti mereka. Dan karena merasa jika akan sangat sulit melepaskan ikatannya, Ethan kemudian mengambil serum vaksin dan meminta Josh untuk membawa vaksin tersebut menuju ke ibunya. Namun sebelum sempat melakukannya, tiba-tiba Lincoln telah kembali ke tempat ini. Where is it? Come on out! You know why? Kembali ke rumah, Joe yang melihat suaminya masih belum kembali mulai khawatir jika Desiree telah menjebaknya. Tiba-tiba Joe mendengar suara gaduh dari lantai atas yang merupakan suara Mia. Desiree yang masuk ke kamar Mia kemudian berusaha menyandra Mia. Tapi betapa terkejutnya dirinya karena ternyata Mia sudah berubah menjadi zombie. Ternyata Joe dan keluarganya sengaja memberi obat penenang kepada Mia karena mereka yakin jika suatu saat Mia bisa disembuhkan. Melihat betapa berharganya Mia bagi Joe, Desiree pun semakin mengancam bahwa ia akan membunuh Mia jika Joe tidak membunuh dirinya sendiri. Dan melihat tidak ada pilihan lain lagi, Joe kemudian mendapat ide gila, yaitu ia sengaja menembak tali yang mengikat Mia selama ini. You ain't done hiding. Wolves can't hide. Stronger. Setelah berhasil menyuntikkan obat penenang kepada Mia, Joe kemudian membawa Mia pergi dari rumah itu karena tempat itu sudah tidak aman. Tidak lama kemudian, Joe mendengar suara Josh memanggil. Ternyata suami dan anaknya telah kembali. Josh pun antusias menceritakan keberhasilan mereka mendapatkan persediaan makanan dan obat-obatan. Ethan juga menunjukkan serum vaksin yang dipercaya dapat menyembuhkan virusnya. Namun, karena vaksin tersebut hanya tinggal satu saja, Ethan kemudian mengatakan untuk memberikannya kepada Mia. Di tengah situasi yang penuh haru dan tidak terkendali, dengan berat hati Ethan meminta Joe untuk membunuhnya. Ia merasakan tubuhnya sedikit demi sedikit telah dikendalikan oleh virus zombie. Namun sebelum Joe sempat melakukannya, tiba-tiba muncul segerombolan zombie ke tempat tersebut. Ethan pun meminta istrinya untuk segera pergi dari sana, sementara ia akan melawan semua zombie tersebut. Tapi keadaan menjadi lebih genting, karena sebelum sempat pergi, ternyata muncul Desiree yang kini telah menjadi zombie. Setelah berhasil mengalahkan zombie Desiree, mereka pun bergegas pergi menggunakan mobilnya. Ethan terlihat sangat terharu melihat kepergian keluarganya itu, dan di akhir sisa kesadarannya, ia masih terus berusaha melawan para zombie yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, setelah melewati berbagai peristiwa, Joe dan Josh akhirnya tiba di perbatasan. Dan yang sangat mengejutkan, muncullah Mia yang akhirnya telah sembuh berkat vaksin yang diberikan oleh Ethan. Namun sepertinya ini bukanlah awal dari kehidupan berbahagia mereka, karena ternyata benteng perbatasan yang mereka kira adalah tempat aman, kini terlihat telah hancur. Cerita dimulai dengan gambaran sebuah kota yang tampak normal. Aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasa. Namun di tengah situasi tersebut, terdengar siaran radio tentang wabah virus yang tidak terkendali yang membuat pemerintah pun kewalahan.
Beberapa tahun kemudian, virus telah menyebar luas. Populasi manusia menyusut drastis, bahkan hampir mendekati kepunahan. Sebagian besar orang-orang yang bertahan hidup mulai kehilangan akal sehat dan mengikuti nafsu mereka saja. Dan untungnya muncullah seorang pria bernama John yang menyelamatkan wanita tersebut. John kemudian mengajak wanita itu mencari tempat berlindung yang lebih aman. Namun mereka kini harus dikejar-kejar oleh segerombolan zombie. Dan sayangnya wanita tersebut akhirnya tergigit zombie yang ada di dalam rumah. John berhasil membunuh zombie tersebut, tapi karena sudah tidak ada yang bisa ia lakukan, ia pun terpaksa meninggalkan wanita tersebut dimakan para zombie. Sementara John langsung pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Nick yang sedang mengawasi seseorang yang mendekat dengan sebuah mobil. Namun ternyata pengendara mobil tersebut telah tergigit zombie dan berusaha mengakhiri hidupnya. Tapi sayangnya, infeksinya sudah mulai menyebar, membuat pria itu mulai kehilangan kendali atas tubuhnya dan berubah menjadi zombie. Para zombie yang mengejar pria itu pun akhirnya juga tiba di tempat tersebut. Dan karena Nick berniat mengambil mobil pria itu untuk melarikan diri, ia pun terpaksa melawan gerombolan para zombie tersebut. Nick akhirnya berhasil mengalahkan semua zombie dan pergi menggunakan mobilnya. Tapi tidak lama kemudian, mobil tersebut berhenti karena sudah kehabisan bahan bakar. Nick pun keluar untuk mencari bahan bakar. Namun ketika ia kembali, ia sangat terkejut melihat keberadaan orang lain di dalam mobilnya, yang ternyata orang itu adalah John. Dan karena mengira jika John ingin mencuri mobilnya, Nick pun marah dan langsung menghajar John. Mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Dan karena merasa jika mereka bekerja sama akan membuat kesempatan bertahan hidup lebih besar, maka mereka berdua sepakat untuk melanjutkan perjalanan bersama. Dan sejak saat itu, John dan Nick kini semakin akrab dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke utara karena mereka mendengar siaran radio yang menyebutkan adanya aktivitas militer di sana. Di tengah perjalanan, saat melintasi hutan, mereka mendengar suara keributan. Karena penasaran mereka pun mencari sumber suara tersebut dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Ada sekelompok bandit yang dipimpin oleh seorang pria bernama Stephen yang sedang menyiksa sepasang kekasih yang dituduh telah melewati wilayah kekuasaan mereka tanpa izin. John berniat menolong mereka, namun Nick mencegahnya karena jumlah bandit tersebut terlalu banyak. Dan beruntungnya, muncul segerombolan zombie yang datang menuju ke arah mereka. Setelah melakukan hal itu, para bandit itu pun segera meninggalkan tempat tersebut. Menyaksikan kekejaman para bandit barusan, John dan Nick berharap tidak akan pernah bertemu lagi dengan mereka. Beberapa waktu kemudian, para bandit telah kembali ke markas mereka. Mereka bersepakat untuk membunuh siapapun yang berani memasuki wilayah kekuasaan mereka. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan panjang, John dan Nick tiba di sebuah bangunan. Dengan penuh kewaspadaan, mereka memeriksa setiap sudut bangunan tersebut untuk memastikan area itu aman dan bebas dari zombie. Mereka kemudian mencoba menikmati minuman sambil berbincang santai. Nick mulai menceritakan tentang sebuah buku yang selalu dibawanya. Buku itu diberikan oleh seorang pria yang ia temui di jalan yang berisi titik koordinat sebuah tempat perlindungan yang aman. Awalnya Nick ragu dengan informasi yang ada di dalam buku tersebut. Tapi John berpendapat bahwa tidak ada salahnya untuk mencoba, sehingga mereka pun sepakat untuk mencari tempat perlindungan yang dijanjikan dalam buku itu. Sementara itu di markas bandit, terjadi keributan di antara para anggota. Stephen yang marah segera turun tangan untuk menghentikan kekacauan tersebut. Ternyata keributan itu dipicu oleh masalah makanan. Stephen lalu memerintahkan anak buahnya yang ribut tadi untuk pergi keluar mencari persediaan makanan.
Beberapa saat kemudian, John dan Nick tiba di sebuah supermarket dengan harapan menemukan makanan. Namun ternyata seluruh etalase di sana sudah kosong karena telah dijarah. John dan Nick yang kelaparan terpaksa beristirahat sejenak. Tapi sayangnya 2 orang bandit yang diperintahkan Stephen untuk mencari makanan tadi tiba di tempat ini juga. Sehingga mereka bersiap melawan para bandit tersebut. Show yourselves! Pasca kejadian barusan, Nick harus membopong John yang terluka cukup parah. Dan setelah cukup jauh berjalan, mereka kemudian beristirahat di dalam hutan. John yang lemah tak berdaya meminta Nick untuk meninggalkannya. Namun Nick tidak mau dan tetap berusaha menolong John sambil melawan para zombie yang mulai mendekat. Setelah berhasil mengalahkan para zombie, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sampai malam pun tiba dan mereka menemukan tempat yang cukup aman untuk bersembunyi. Keesokan harinya, John akhirnya tersadar dan tubuhnya juga mulai membaik. Namun ia tidak bisa menemukan keberadaan Nick. John mengira jika Nick telah meninggalkannya. Dan ketika John bersiap untuk pergi, tiba-tiba ia bertemu dengan Nick yang kembali dengan membawa hasil buruan. Ternyata Nick pergi berburu untuk mencari makanan. How long was I gone? You're pretty tough. You know how it is being alone. Too well, my friend. Beberapa waktu telah berlalu dan sekarang musim salju telah tiba. John dan Nick masih terus berjalan menuju ke arah utara sesuai koordinat yang tertulis di bukunya. Sampai di suatu jalan, tiba-tiba mereka melihat seseorang yang tampak kesakitan. John dan Nick mencoba untuk melihatnya, tapi ternyata itu adalah jebakan. Mereka adalah para bandit yang selama ini berusaha mencari keberadaan John dan Nick yang telah membunuh anak buah mereka. Dalam situasi menegangkan tersebut, John dan Nick berusaha tetap tenang. Mereka berusaha berbicara untuk menghindari pertumpahan darah. Stephen tentu saja tidak terlalu menanggapi omongan mereka, sehingga John dan Nick mulai bertengkar dengan apa yang harus mereka lakukan. Melihat itu, Stephen terlihat senang, seolah melihat hiburan. Tapi yang tidak diketahuinya adalah ternyata semua itu hanyalah akting semata untuk membuat lengah para bandit tersebut. They're fighting each other now. Run, Forrest! Hurry, the bastards are coming. Yeah, do it then. Nick dan John kembali melanjutkan perjalanan sampai mereka menemukan sebuah mobil van yang terparkir di tengah jalan. Berharap menemukan persediaan makanan di dalamnya, mereka pun mulai menggeledah mobil tersebut. Namun John yang terlalu lapar akhirnya bertindak ceroboh, yaitu membuka pintu belakang mobil tanpa diperiksa terlebih dahulu. Dan akhirnya, mereka berhasil membunuh seluruh zombie tersebut. Namun, akibat kejadian barusan, Nick langsung memarahi John karena kecerobohannya hampir menewaskan mereka berdua. Dan ketika mereka masih bertengkar, ternyata masih ada satu zombie yang selamat di bawah mobil yang kemudian menggigit Nick. Nick pun merasa semakin marah dengan semua kejadian yang menimpanya. Dan sadar bahwa dirinya telah terinfeksi, Nick pun nekat mengakhiri hidupnya sendiri. John yang menyaksikan peristiwa itu pun terlihat begitu sedih. Dan dengan berat hati, John harus menguburkan temannya dengan membakar tubuhnya terlebih dahulu. Namun, tanpa disadari, ternyata masih ada seekor zombie yang mendekat dari arah belakang. Beberapa saat setelah kepergian Nick, John melanjutkan perjalanan sendirian. Ia terlihat berjalan dengan lemas. Tiba-tiba terlihat 3 orang yang hendak menyerang John dari belakang. Namun ternyata John telah berubah menjadi zombie. Sebelum ketiga orang itu pergi, salah satu wanita di antara mereka memperhatikan sebuah buku yang terikat di tangan John. Ia pun penasaran dan mencoba melihatnya. Dan ternyata, buku itu adalah buku milik Nick yang berisi titik koordinat tempat perlindungan yang aman.
Mereka pun terlihat begitu gembira dan bersyukur karena sepertinya mereka memiliki tujuan dan harapan baru untuk menemukan tempat perlindungan untuk bertahan hidup.